Alhamdulillah. Puas hari ini. Puas hari ini. Puas. Semua juga puas. Ini udah segmen 4 ini. Kalau gitu langsung aja nih kita masuk lagi. Menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Apa Kita sih? masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini kita masuk ke pertanyaan ini dulu Ayo, Ustadz nih yang ya. mana tadi? Nih. Katanya mau kasih rumus. Ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagram Mbak Allah, gimana Ya. hukumnya jika suami menanyakan pendapat ke istri tentang minta izin untuk menikah lagi? Suami selalu bilang, kalau kamu masih sayang sama aku, masih cinta sama aku, izinkan aku untuk menikah lagi. Aku harus jawab apa Ustadz? Aku nggak rela bagi suami dan nggak rela juga pisah sama suami. Nggak nih Ustadz Maulana nih jawabnya. Sebenarnya dilema kepada wanita yang senantiasa satu, jangan terlalu kegeeran dulu. Bisa jadi itu cuma candaan. Tapi kalau keseringan nanya-nanya begitu, berarti ada keinginan. Kalau ada keinginan, tanyakan balik. Kakak mampu. Ini karena Allah atau karena nafsu atau karena keutamaan atau untuk menghinakan diri. Karena kalau orang mau menikah lagi, syaratnya tidak menzalimi pasangan sebelumnya. Yang pertama. Kemudian harus sesuai syariat Islam. Ingat, rata-rata orang yang menikah lagi biasanya menyesal. Rata-rata yang menikah lagi biasanya saya ketemu seseorang yang punya istri 4. Kemudian yang satu meninggal, yang satu diceraikan, yang satu dipulangin. Tahu nggak apa dia bilang? Tahu nggak? Saya punya ilmu begini, Ustadz bisa punya banyak, tapi tidak pernah saya suruhkan, perintahkan orang untuk melakukan hal yang sama pada diri saya. Karena sesuatu yang kebohongan, yang tidak biasa kita lakukan kebohongan, akan timbul kebohongan. Jadi yang pertama, orang bisa menikah lagi kalau sanggup memenuhi syarat-syarat untuk tidak menzalimi. Karena syarat untuk menikah lagi harus berlaku adil. Pertanyaannya, mampu berlaku adil? Jadi tanyakan itu balik kepada istri yang ditanya oleh suami, aku mau menikah lagi, boleh nggak aku menikah lagi? Jawaban, tanya balik, sanggup nggak engkau berlaku adil? Itu. Sanggup nggak berlaku adil? Dan mampukah engkau, mampukah engkau menanggung? Sanggupkah engkau menghadapi semua orang? Itu jangan sampai terjadi yang namanya, mohon maaf, justru kezaliman yang muncul. Nauzubillah min zalik. Karena kezaliman itu adalah kegelapan. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bantu tanya untuk sahabat saya. Kalau gaji suaminya lebih besar dari gaji istrinya dan suami tidak pernah kasih nafkah ke anak dan suami karena suami merasa istrinya mampu untuk menafkahi dirinya juga anak-anaknya. Dan dia hanya kasih nafkah kalau dan keluarganya. Apa sih? Dan ke keluarga. Ini susah pertanyaan singkat-singkat sini. Nih. Baca. Nah, makin susah deh kan ini. Assalamualaikum Ustazah, mau bantu tanya dong untuk sahabat saya. Kalau gaji suaminya lebih besar daripada gaji istrinya dan suaminya tidak pernah kasih nafkah ke anak dan suaminya karena suaminya merasa istrinya sudah mampu untuk menafkahi dirinya juga anak-anaknya dan dia hanya kasih nafkah ibu dan keluarganya saja. Apakah ketika si suami tak jalankan kewajibannya untuk kasih nafkah ke istrinya saat dia diminta haknya sebagai suami ke istrinya, namun istrinya enggak kasih, tak lantas, itu istrinya berdosakah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Yes. Iya. Kok Ustadz bisa sih baca singkat-singkat? Bisa dong. Saya susah kalau baca singkat-singkat. Ustadz Syam, mau izin jawab nih. Satu, kewajiban memberi nafkah tetap kewajiban suami berapapun banyaknya uangnya istrinya. Walaupun istrinya gajinya lebih besar, Mantap. walaupun gajinya istrinya lebih banyak atau hartanya istrinya lebih banyak dan harta suaminya sedikit pas-pasan tiap bulannya, tetap kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban seorang suami. Maka seorang suami wajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya meskipun itu tidak dipandang oleh istrinya, artinya sesuatu yang remeh-temeh, artinya sedikit sekali daripada nafkahnya, tetap wajib sang suami. Maka apakah berdosa? Kalau yang namanya kewajiban, kalau ditinggalkan jelas itu adalah berdosa. Yang kedua pertanyaannya, apakah istrinya berdosa kalau menagih? Justru tidak berdosa istrinya menagih. Justru berpahala istrinya kalau menagih. Karena apa? Karena dia mengingatkan kewajiban terhadap orang lain. Sama ketika dia mengingatkan, mas sholat, abang puasa. Sama dengan mengingatkan kewajiban yang lain. Karena memberi nafkah adalah kewajiban, maka wajib juga untuk diingatkan ketika sang suami lupa. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan muhasabah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman, dilanjutkan doa yang disampaikan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Hilman. Baik. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Amin. Duhai para suami, sayangilah istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebaik-baiknya di antara kamu wahai para suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Wahai suami, sayangi istrimu dengan berkata yang baik kepadanya. Sayangi istrimu dengan memperhatikan istrimu dengan baik. Wahai suami, berikan kasih sayang kepada istrimu dengan memberi yang terbaik kepadanya. Percayalah, ketika seorang suami menyayangi istrinya, maka Allah akan sayangi kehidupannya. Amin. Ketika seorang suami mencintai istrinya, maka Allah akan mencintai kehidupannya. Amin, ya Allah. Ketika seorang suami mengangkat harga diri istrinya, memuliakan istrinya, maka Allah pun akan muliakan kehidupannya. Amin. Maka hari ini jika ada rumah tangga yang sedang, mohon maaf ya, yang barangkali sedang punya ada masalah, sedang ada persoalan, yuk kembali rekatkan hubungan kita. Ingat-ingat masa-masa di mana kita mencintai istri kita di awal itu gitu. Kita menginginkannya, kita datang ke rumahnya. Maka saat-saat itu adalah saat-saat terindah ketika engkau bisa menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada istrimu. Yakinlah, boleh jadi wahai para suami, yang akan membuat pintu surga terbuka untuk kita. Karena apa? Karena kebaikan kita kepada istri. Yang akan membuat dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Karena apa salah satunya? Karena kebaikan kita kepada istri. Maka tidak akan pernah merugi seorang suami yang sayang kepada istrinya. Justru ketika seorang suami mencintai istrinya, Allah akan berikan kebaikan dalam hidupnya. Semoga hati ini diberikan kelembutan untuk mencintai keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan kami wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami qurrata a'yun, Amin. yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Jadikan kami seorang suami imam yang mengerti tentang kewajibannya. Jadikan kami seorang suami yang tidak hanya menuntut haknya tapi menunaikan kewajibannya. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Amin. Allah, jangan engkau hukum kami disebabkan kelalaian kami menjadi Amin. seorang suami, ayah, dan juga menjadi imam. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli